Sekarang kita akan mengidentifikasi komponen-komponen engine management system. Salah satu komponen engine management system adalah komponen kelompok sensor. Kelompok sensor ini, komponen-komponen sensor ini memberikan informasi kepada ECM tentang kondisi engine. Pertama, kita identifikasi dulu komponen-komponen sensor. Satu, ini adalah CKP. Ini namanya CKP sensor. CKP itu singkatan dari crankshaft position. Jadi sensor ini untuk mengetahui posisi crankshaft. Crankshaft itu horse ankle ya. Kemudian ini sensor CMP. CMP itu singkatan dari camshaft position. Jadi sensor ini untuk mengetahui posisi piston pada setiap silinder. Itu posisi piston mana yang sedang top. Kenapa disebut camshaft? Karena yang dibacanya adalah posisi noken as atau camshaft. Jadi ini ada dua soket, ada dua terminal, sama dengan CKP, ada dua pin. Ini sensor CMP, sekali lagi untuk mengetahui posisi piston pada setiap silinder. Kemudian ini namanya WTS atau singkatan dari Water Temperature Sensor. Ada juga yang menyebut dengan Engine Coolant Temperature, disingkat dengan ECT. Fungsi dari WTS atau ECT adalah untuk mengetahui temperatur atau suhu engine. Di sini kabelnya ada 3. Pada beberapa mobil juga ada yang 2 soket ya, 2 pin. Nah, kalau yang 3 berarti yang 2 itu untuk ECM, yang satunya lagi itu untuk informasi di dashboard. Di dashboard kan ada indikator temperatur engine ya, yang berupa jarum biasanya. Kemudian ini namanya knocking sensor. Dia fungsinya untuk mengetahui apakah terjadi knocking atau tidak. Ini soketnya atau kabelnya ada 1, letaknya di blok engine. Kalau tadi kan letak dari CMP dan WTS itu di kepala silinder atau head cylinder. Kemudian ini adalah sensor MAP atau MAP, singkatan dari Manifold Absolute Pressure. Jadi fungsinya untuk mengetahui jumlah udara yang masuk berdasarkan tekanan intake manifold. Jadi ini adalah mobil Honda Brio. Jadi letak MAP-nya dia langsung terpasang ke intake manifold ya. Ini soketnya ada 3. Soketnya ada 3. Nih, ada 3 kabel. Kalau MAP pada mobil Honda Brio dan R3 itu letaknya langsung terpasang ke intake manifold ya. Tadi kalau di R3 langsung di sini tertancap si MAP. Nah, kalau di Avanza ya, kalau pada beberapa mobil itu letaknya MAP itu terpasang di samping saringan udara atau di samping wadah saringannya ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa sensor MAP adalah untuk mengetahui jumlah udara yang masuk
berdasarkan tekanan intake manifold. Makanya di sini ada selang nih. Ada selang yang terhubung ke intake manifold. Jadi kalau nanti intake manifoldnya vakum, kemudian nanti ini akan terhisap si MAP-nya, maka hisapan itu akan dirubah menjadi sinyal listrik ya oleh sensor MAP. Ini sama soketnya ada 3 ya, ada 3 terminal. Nah, MAP ini adalah sensor yang digunakan pada jenis sistem injeksi yang tipenya tipe D, kayak gitu. Nah, beda lagi dengan yang menggunakan sistem injeksi tipe L. Kalau injeksi tipe L, namanya bukan MAP. Untuk mengukur jumlah udara yang masuk, itu pada sistem injeksi tipe L adalah ini airflow atau disingkat dengan MAF ya. Disingkat dengan MAF, singkatan dari mass air flow. Di sini kabelnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kabel untuk sensor MAF. Letaknya di ini ya, di saluran udara masuk. Kenapa 5 kabel? Karena sensor ini selain mengukur jumlah udara yang masuk, juga untuk mengukur temperatur udara yang masuk. Ini temperatur udara yang masuk juga dibaca ya. Berarti di sini ada 2 sensor, satu untuk sensor mengetahui jumlah udara yang masuk, kemudian sensor untuk mengetahui temperatur udara yang. Nah, ini adalah sensor udara yang masuk ke intake manifold. Namanya IAT ya, intake air temperature. Fungsinya untuk mengetahui suhu udara yang masuk. Karena kan kalau udaranya panas, maka molekul udara akan memuai ya. Berarti nanti udara yang masuk akan sedikit kalau temperaturnya panas. Ini soketnya ada 2. Nah, ini adalah IAT pada Honda Brio. Ini rumah saringan udara. Kemudian ini IAT-nya. Sama ada 2 kabel. Nah, kalau ini IAT ya, letak IAT yang ada pada mobil Suzuki R3 gitu. Sensor berikutnya adalah TPS. Singkatan dari Throttle Position Sensor. Letaknya di throttle body. Ini throttle body. Nah, ini TPS-nya. Soketnya ada 3 terminal. Ini TPS itu Anda pastikan sejajar dengan poros ini. Poros katup throttle ya, katup gas. Maka di sebelahnya Anda pastikan ini adalah TPS, Throttle Position Sensor. Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa derajat pembukaan daripada katup gas. Nah, ini pembukaan ini nanti akan disensor oleh TPS, kemudian dilaporkan ke RCM. Sensor berikutnya adalah oksigen sensor. Ini adalah oksigen sensor. Nah, ini oksigen sensor fungsinya untuk mengetahui kadar oksigen di dalam gas buang. Jadi untuk mengetahui apakah pembakarannya sempurna atau tidak. Nah, diketahuinya oleh oksigen sensor. Oksigen sensor pada kendaraan Honda Brio dan pada
Suzuki R3 ataupun pada mobil-mobil sekarang itu kebanyakan menggunakan 2 buah oksigen sensor. Yang 2 itu di mana saja? Yang 2 itu letaknya satu itu sebelum catalytic converter dan sesudah catalytic converter. Ini sayangnya di sini di stand tidak ada catalytic converter, tapi kalau Anda observasi di mobil Suzuki R3 dan Honda Brio itu ada 2 buah oksigen sensor, satu sebelum catalytic converter, kedua setelah catalytic converter. Itulah sensor-sensor yang ada pada sebuah mobil dengan mobil yang sudah mengadopsikan engine management system.